kenapa kemudian Menteri SDM dalam hal ini Bahlil kesannya kayak ya udah terapin aja kebijakan ini. Alasannya apa sih, Bang? Dia tidak melihat di lapangan itu kan selama ini masyarakat itu dengan mudah mendapatkan gas 3 kg itu di pengecer. Tidak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari gas lagi. Ya, jadi yang lucu di sini menurut publik ya, kenapa kemudian Menteri dalam hal ini Bahlil Lahadalia itu mengambil keputusan yang kira-kira dianggap sebagai sebuah langkah tanpa pertimbangan presiden, karena akhirnya presiden yang turun tangan untuk menghentikan ini gitu. Ya minimal yang pertama dilakukan adalah pemerintah jangan sampai bikin gaduh lah gitu. Jangan tambah pusing masyarakat yang Kasus lagi LPG, susah gitu. LPG ini jangan ada lagi lah ya. Oke, Bang Iwan Setiawan. Oke, selamat apa ya? Selamat sore, pagi, siang. Sore. Oke, sore. Karena ini kita ngambil syutingnya atau take-nya sore ya. Gimana, Bang? Kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Tadi jalan sini macet nggak? Nggak macet sih, karena jam 2 menjelang jam 3 orang masih kerja belum pulang. Oke, Bang. Kita dari Gemapos tentu saja kalau mengundang Abang seorang pengamat politik, tentu ada bahasan-bahasan yang ingin kita bicarakan, terutama terkait dengan evaluasi kebijakan Presiden Prabowo yang hari ini banyak dibahas dengan tema 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Betul. Kalau kita bicara 100 hari tentu banyak, Bang. Banyak banget isu atau berita-berita hari ini yang sedang menyoroti evaluasi itu. Tapi yang terbaru nih, Bang, kita mau bahas dari yang paling hangat, yaitu kasus atau kebijakan tata kelola distribusi LPG 3 kg yang kemarin sampai membuat kisruh dan lain sebagainya. Kalau menurut Abang nih ya, sebagai pengamat yang tentu saja menyaksikan itu semua, entah kasusnya, entah dinamika politisnya, sampai presiden turun tangan, kira-kira menurut Abang alasan dibalik itu, kenapa kemudian Menteri SDM dalam hal ini Bahlil kesannya kayak ya udah terapin aja kebijakan ini. Alasannya apa sih, Bang? Iya, sebenarnya kan wacana tentang penataan distribusi gas LPG bersubsidi ini sebenarnya sudah lama. Saya lihat alasan daripada penerapan ini yang terkesan langsung diterapkan gitu oleh Kementerian SDM, karena memang kalau kita melihat ke belakang, bukan hanya LPG sebenarnya. Apalagi, Bang? Soal subsidi bahan bakar minyak misalnya, itu kan banyak tidak sesuai dengan sasaran saat diterapkan. Nah, itu dasarnya. Nah, di LPG 3 kg ini pun alasan mengapa harus ditata ulang, kalau saya lihat dari alasan pemerintah adalah menata supaya realisasi subsidi tersebut tepat sasaran. Tepat sasaran. Karena banyak juga pelaku usaha itu menggunakan gas 3 kg. Kemudian orang yang ekonominya menengah ke atas juga banyak yang menggunakan itu. Nah, itulah yang menjadi dasar dari penerapan aturan ini oleh Kementerian SDM. Dan sebenarnya wacananya sudah lama. Namun kemudian perlu kita catat, menjadi catatan ya. Menjadi catatan memang setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga negara, kementerian atau lembaga itu memang harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, kajian yang mendalam, studi lapangan yang mumpuni. Nah, menurut saya kebijakan ini diterapkan pada saat kajian lapangannya kurang mumpuni. Kemudian tidak membaca psikologi publik yang baik gitu, sehingga yang terjadi adalah kegaduhan. Oke, Bang, terkait dengan pernyataan Abang ini ya, ini juga menjadi banyak pertanyaan di publik ya. Kenapa kemudian kebijakan pemerintah itu kesannya selalu sering saja kayak gerasa-gerusu,
Dan khusus soal LPG ini banyak yang menyayangkan. Kenapa? Memang mungkin niatnya ada yang mengapresiasi karena memang Iya. tujuannya kayak Abang tadi bilang kan soal biar tepat sasaran subsidi. Iya. Kemudian Menteri Sri Mulyani yang kaget katanya ya kemana aja bukan gitu yang banyak yang nanya juga. Kaget karena katanya harganya tidak sesuai dengan ketentuan. Ya namanya juga pedagang ya. Nah, ini kan tujuan yang bagus sebenarnya. Tetapi dia sangat disayangkan ketika studi lapangan tadi soal distributor yang resmi itu ya, pangkalan-pangkalan itu kan tidak terlalu banyak sehingga ya Betul. muncullah kegaduhan semacam ini. Kalau menurut kacamata Abang nih ya, melihat kenapa seakan-akan kementerian atau pemerintah itu sering sekali membuat kebijakan itu kayak kebut semalam sehingga masyarakat kaget gitu kan. Kalau menurut Abang gimana tuh? Iya. Apakah itu pola atau emang seperti apa gitu? Ya kalau kita melihat ya, ini kan kalau kita lihat LPG ini ya karena viral aja, Ya. karena viral, gaduh di mana-mana, banyak protes di mana-mana ini kan. Tapi kalau kita lihat misalnya BBM kemarin naik tenang-tenang saja, itu nggak ada yang melihat. BBM non subsidi ya, tapi naik, kita sangat merasakan. Kemudian tol juga itu naik, enaknya itu naik turun naik terus dan nggak banyak yang protes, gitu kan. Nah memang urusan gas ini adalah urusan hajat hidup masyarakat bawah gitu. Nah mengapa kegaduhan ini terjadi? Saya mengatakan tadi bahwa pemerintah ini kurang melakukan kajian lapangan yang matang. Gitu. Harus dibikin semacam skema atau plan A, B, C gitu kan. Kemudian harus dilakukan uji coba, kemudian harus dikaji semua. Kalau kita melakukan ini akibatnya apa, ya kan? Kalau kira-kira kita mengeluarkan kebijakan seperti ini, efeknya bagaimana? Respon masyarakat bagaimana? Nah, kebetulan kebijakan penataan gas 3 kg ini saya lihat kurang itu. Sehingga dia tidak tahu, dia tidak memprediksi, tidak memprediksi apa yang akan terjadi di lapangan. Dia tidak melihat di lapangan itu kan selama ini masyarakat itu dengan mudah mendapatkan gas 3 kg itu di pengecer. Tidak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari gas lagi. Ya, ke pangkalan. Kita keluar dari rumah, ada warung depan rumah, kita beli di situ. Nah, tiba-tiba ada penataan yang langsung diterapkan hari itu, orang panik. Ya. Gejolak begitu besar karena antrian di mana-mana. Karena kan pangkalan ini kan memang tidak banyak. Itu dari segi studi lapangannya. Yang kedua terkait dengan regulasi dan yang saya maksud ini kayak di SDM itu kan ada semacam aplikasi untuk mendaftar dan sebagainya. Nah maksud saya sebelum menjalankan kebijakan itu harus dilakukan sosialisasi yang memadai, studi lapangan yang memadai, yang disertai dengan edukasi kepada para pengecer ini harus bagaimana supaya resmi, supaya kita bisa tepat sasaran di bawah. Itu harus didampingi oleh pemerintah. Ini ujuk-ujuk langsung menerapkan, ya meledak di bawahnya. Dan katanya gini juga Bang, ada beberapa juga yang mengatakan pihak pangkalan pun juga bingung gimana karena ini peraturannya cukup terkesan mendadak tadi. Pihak pangkalan bingung ini sistemnya bakal kayak gimana gitu. Akhirnya ada yang juga menahan, belum lagi ada panic buying kan, otomatis banyak yang ini diduga juga ada yang menimbun karena memang panik kan, takutnya nggak dapat dan sebagainya. Apalagi di daerah, di Jakarta yang jadi pusat kota ya, harusnya jadi yang dekat dengan pemerintahan itu saja bisa terjadi kelangkaan. Terus apalagi ini juga menjelang Ramadan. Dan ini kemudian akhirnya menjadi viral. Dan sekarang akhirnya presiden harus turun tangan langsung ya untuk kemudian kembali mengizinkan penjualan gas LPG ini oleh pengecer. Jadi yang lucu di sini menurut publik ya, kenapa kemudian menteri
dalam hal ini Bahlil Lahadalia itu mengambil keputusan yang kira-kira dianggap sebagai sebuah langkah tanpa pertimbangan presiden, karena akhirnya presiden yang turun tangan untuk menghentikan ini gitu. Ya, kalau kita lihat memang di beberapa pernyataan Pak Bahlil itu kan ditanya sama wartawan, apakah ini sudah lapor presiden atau enggak. Beliau kan bilang enggak harus semua kebijakan itu kita harus lapor ke presiden. Ya, kementerian juga punya kewajiban untuk melaksanakan program dan sebagainya. Namun di luar itu menurut saya tindakan Pak Prabowo itu mengambil keputusan untuk membatalkan regulasi kebijakannya Bahlil itu atau Kementerian SDM, saya kira menurut saya tepatnya karena di bawah itu gaduh, masyarakat ribut, masyarakat itu emosi, ya kan, susah mendapatkan gas, mau memasak susah. Bahkan ada yang protes langsung ke Pak Bahlil itu, anak saya tidak makan, anak saya lapar gara-gara cari gas gitu. Sehingga kalau kita lihat di media sosial, Pak Bahlil itu habis dibully oleh netizen. Dikait-kaitkanlah sampai pada bapaknya ngantri BBM gitu kan. Emaknya itu ngantri gas, anaknya ngantri cari kerja. Artinya ini akumulasi dari emosi masyarakat yang memuncak menurut saya. Jadi keputusan Pak Prabowo membatalkan itu saya kira tepat pada saat itu. Terlepas di belakang itu soal koordinasi internal pemerintah, misalnya dari kementerian ke istana negara dan sebagainya, bagaimana sistem koordinasi mereka itu di luar itu. Itu pembahasan lain. Iya. Namun kemarin Pak Prabowo perlu kita apresiasi juga, langsung tanggap masalah, karena kalau tidak secepat itu bisa jadi menimbulkan eskalasi yang lebih jauh. Oke. Nah, kalau kita bicara ini ya, karena sampai presiden yang kemudian turun langsung dan nama Pak Bahlil hari ini kan menjadi sorotan dan habis sampai dia minta maaf. Mungkin udah klarifikasi bahwa ini murni kesalahan kami. Nah, kalau kita bicara soal politik, ini kan masalah personal branding jadi ya, Bang. Nah, beliau kan salah satu ketua umum partai. Kalau menurut Abang nih sebagai pengamat politik ya, apakah ini kemudian akan nanti berpengaruh kepada partainya, dalam hal ini Golkar? Karena kan ketua umumnya yang hari ini mendapat sorotan dan bisa dibilang serangan dari publik. Ya, yang pertama memang Pak Bahlil ini kan memang ketum Golkar ya. Kita tidak bisa membantah itu. Secara personal branding, saya yakin kemarin itu Pak Bahlil adalah salah satu nama yang paling trending di semua platform media sosial, di media mainstream, semua. Saya kira nama yang paling trending karena kebijakan itu. Secara politik memang popularitas itu bagus, paling tinggi popularitas beliau. Cuma kan kita harus melihat juga secara maksudnya secara personal ke beliaunya bagus, secara populer. Ini bahasa politiknya, namun efek negatifnya itu besar sekali. Mungkin dapat lihat saja, lihat saja di media sosial itu muncul meme banyak sekali, luar biasa, meme, kemudian bulian, kemudian hujatan, sampai dilecehkan, mohon maaf, sampai Bahlil ke nama Bahlul dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Serangan daripada netizen, efek negatif daripada hebohnya kasus LPG 3 kg ini. Nah, secara politik mungkin menurut saya secara otomatis Pak Bahlil ini sebagai ketum Golkar, ini kan ketum Golkar melekat dalam diri seorang Bahlil Lahadalia. Saya kira secara politik Golkar sebagai partai politik pasti mendapatkan efek negatif dari itu. Efek negatifnya adalah Bahlil ini adalah ketum Golkar. Kebijakan yang dikeluarkan adalah menurut masyarakat tidak pro rakyat, justru menyusahkan rakyat, ya kan?
konstituen partai politik adalah rakyat. Nah, ketika di mata rakyat ketua umumnya mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat, bahkan menyusahkan rakyat, secara otomatis penilaian publik terhadap Bahlil dan Golkarnya akan negatif. Kalau misalnya elektabilitas Golkar itu di 80% ini misalnya, bisa saja turun 30%-nya hilang. Waduh, lumayan juga ya. Bisa seperti itu. Nah, kalau tren ini terjadi terus-menerus, maksud saya kegaduhan-kegaduhan yang dimunculkan seperti Pak Bahlil ini melalui kebijakan-kebijakan yang nggak harus Pak Bahlilnya, tapi kader-kader Golkar yang lain misalnya, atau kader partai politik lain mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat, pasti akan berefek. Nah, khusus Golkar, kalau kader Golkar atau ketum Golkar selalu mengeluarkan kebijakan yang mendapatkan kontra daripada rakyat hingga menjelang pemilu, saya bisa mengatakan suara Golkar akan menurun lagi. Efeknya seperti itu. Oke. Berarti kalau dari abang sendiri berarti memang Golkar ini dari sisi partai ya, karena memang belakangan ini bahkan pada saat pemerintahan sebelumnya ya, Pak Bahlil ini sering sekali membuat kebijakan atau mungkin di luar kebijakan ya, tindakan politis dan sebagainya yang membuat heboh. Nah, akhirnya hari ini kembali lagi Pak Bahlil mendapat sorotan, dan kalau kata abang itu kemudian akhirnya bisa berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas dari partai itu sendiri. Jadi jadi memang harusnya Golkar juga perlu tindakan tertentu nih untuk kemudian memperbaiki itu. Karena ketua umumnya hari ini sedang mendapat sorotan yang kalau bisa dibilang sorotan negatif. Mungkin secara eksposur bagus, naik, populer. Tapi kan elektabilitas tentu juga akan terpengaruh kalau memang eksposurnya justru ke arah negatif, kan begitu. Betul. Nah, lanjut nih Bang, soal kasus LPG ini. Nah, kasus LPG ini kan sebenarnya ini kembali mengingatkan ke kasus-kasus atau kebijakan-kebijakan menteri yang lain. Mungkin ini kasus LPG ini kan salah satu. Tetapi sebelumnya kan ada banyak sekali menteri-menteri dari pemerintah Prabowo itu banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang menuai kontroversi. Ada yang memang kontroversi tanpa kebijakan gitu kan. Salah satunya ada yang sebut saja ya, KKP yang sempat statement soal pagar laut kan. Nanti kita bahas di belakang lagi soal pagar laut ya. Pagar laut, kemudian ada Mendikti Saintek yang ribut soal pegawainya, dan itu juga yang turun langsung presiden lewat Seskap Teddy gitu. Nah, kalau melihat ini Bang, dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, adakah kemungkinan dalam waktu dekat itu ada reshuffle gitu. Dan reshuffle-nya pertimbangannya apa saja kira-kira kalau menurut Abang? Iya, kalau kita melihat situasi 100 hari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini, secara umum kan kita melihat atau tergambar dari hasil survei dua lembaga kemarin yang merilis itu, Litbang Kompas sama Indikator Politik ya. Kalau Litbang Kompas itu merilis kepercayaan publik itu tinggi sekali terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian Indikator Politik juga mirip-mirip. Kalau Kompas itu 80%, Indikator Politik ini 79,5%. Akhirnya sama lah. 0,5% ya. Sama lah tingkat kepuasan publiknya. Dan ini tercatat paling tinggi dalam sejarah 100 hari kepemimpinan presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia, mengalahkan Pak Jokowi sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi ya, jadi mengapa seperti itu? Kalau saya lihat, masyarakat ini memang melihat Pak Prabowo ini berpihak kepada rakyat. Ini secara umum berpihak kepada indikatornya rakyat. apa Bang? Indikatornya adalah di
beberapa kebijakan misalnya atau program. Oke. Yang pertama makan bergizi gratis, Oke. ya kan? Itu menarik juga itu. Kemudian renovasi sekolah dan sebagainya walaupun masih direncanakan. Oke. Kemudian penghapusan hutang petani dan nelayan. Oke. Nah, itu kan kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat. Langsung menyentuh langsung dan dirasakan langsung. Nah, itu yang menurut saya membuat kepercayaan publik itu tinggi sekali. Sekaligus bukan hanya kepercayaan publik yang perlu kita lihat. Artinya di 80% itu kita melihat juga bahwa di situ harapan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi di atas kepercayaan itu ada harapan sebenarnya. Nah, artinya ini harus dijaga oleh Pak Prabowo. Harus dijaga dengan baik kepercayaan publik itu. Nah, terkait dengan kinerja para menteri, memang ada beberapa kegaduhan yang terjadi atas kinerja para menteri. Namun secara umum memang kalau menurut saya reshuffle ini pasti akan dilakukan karena itu kan berkaitan dengan penyempurnaan kinerja. Bagaimana bisa berlari cepat misalnya kan? Kalau kita membawa gerbong yang justru ada yang ketinggalan gitu kan? Justru ada yang berkelahi dulu, ada yang gaduh dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo ini ingin kabinetnya itu berlari cepat dan tidak ada hambatan. Iya, karena targetnya juga gede kan. Nah, secara teori memang seperti itu. Jadi menurut saya memang terlalu dini kalau 100 hari itu dilakukan reshuffle atau evaluasi secara menyeluruh ya. Saya kira Pak Prabowo sudah melakukan monitoring tersendiri, kemudian melakukan evaluasi dan mencatat mana yang bisa diajak kerjasama, mana yang mendukung program saya, gitu kan? Mana yang bisa menerjemahkan visi besar saya sebagai presiden, gitu kan? Pak Prabowo pasti sudah melakukan monitoring, evaluasi dan mencatat nama-nama itu. Oke. Namun saya memprediksi reshuffle itu akan dilakukan pada 6 bulan pertama. 6 bulan pertama. Berarti lagi 3 bulanan lah ya. Ya, 3 bulan lagi lah. Itu perlu dilakukan oleh presiden karena kalau kita lihat ke belakang ini kan banyak yang saya lihat ada beberapa kementerian yang memang justru menghambat visi besar Pak Prabowo misalnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian pada sisi yang kedua saya melihat kenapa kepercayaan publik kepada Pak Prabowo ini cukup tinggi. Kita bisa melihat pada beberapa kasus. Begitu ada masalah misalnya di bawah, baik itu karena kebijakan kementerian atau kegaduhan yang ada di masyarakat. Kayak misalnya pagar laut misalnya, kasus pagar laut. Ini kan kalau kita mengkaji lebih jauh dan banyak diungkapkan oleh para pengamat lain, diungkapkan oleh tokoh-tokoh lain bahwa kasus pagar laut ini tidak murni kasus yang biasa-biasa saja, tapi kasus yang kompleks, melibatkan orang-orang besar. Kalau menurut mereka kan, bahkan melibatkan korporasi besar yang kita lihat di pemerintahan sebelumnya itu sangat disayang-sayang oleh kepala negara. Oke, berarti kisruh pada saat itu. Ya, berarti kisruh hari ini bisa jadi atau diduga, karena banyak juga yang ngomong sih Bang. Ya. Bisa jadi ada kaitannya dengan pemerintahan sebelumnya. Ya, seperti pasti. Apa? Karena yang mengeluarkan sertifikat SHM, HGB dan sebagainya itu kan ya di pemerintahan sebelumnya, walaupun saling lempar batu gitu. Sembunyi tangan gitu kan. Tapi publik melihat juga tangan-tangan itu gitu. Nah, tapi secara substansi saya ingin mengatakan bahwa ketika ada masalah seperti itu, kalau kita menghadapkan dengan
antara masyarakat dengan masalah korporasi atau masalah di lapangan, saya lihat Pak Prabowo itu sangat luar biasa. Oke. Sangat luar biasanya ya, tergambar dari beberapa keputusan tegas Pak Prabowo itu kan, turun langsung memerintahkan untuk memboikot dan membongkar pagar laut itu. Artinya kalau kita lihat secara mendalam, Pak Prabowo itu tidak ujuk-ujuk mengeluarkan itu. Menurut saya, secara analisisnya Pak Prabowo melihat urusan pagar laut ini ada urusan pertahanan di situ kan, ada Oke. urusan politik, ada urusan hubungan politik antar elit, Iya. gitu kan? Ada bisnis Ada mungkin. bisnis. Jadi saya lihat Pak Prabowo sudah memahami itu semua. Namun di atas itu semua ada rakyat yang harus dibela oleh Pak Prabowo. Oke. Jadi seperti itu. Walaupun memang kita sebagai rakyat tentu ingin mendorong bahwa dan menagih komitmen Pak Prabowo untuk menuntaskan kasus ini. Menuntaskan dalam arti tidak hanya dibongkar, Ya. dan kita semua kan sepakat bahwa ini melanggar, ini menyerobot. Ini istilahnya kalau dalam perspektif politik pertahanan ya istilahnya menyerobot laut ini. Iya. Nah, jadi kita akan menagih nanti komitmen Pak Prabowo untuk menuntaskan kasus ini. Menuntaskan dalam arti tangkap saja itu dalangnya. Siapa dalangnya. Saya kira penegak hukum bisa mendalami itu dan bisa mendapatkan dengan mudah sebenarnya kalau memang ada itikat untuk itu. Nah, pertanyaan ini kalau kita bahas soal pagar laut ya, karena udah masuk pagar laut ya. Mungkin nanti juga ada kaitannya mungkin dengan kasus-kasus yang hari ini naik ya. Betul. Nah, soal pagar laut ini Bang, kenapa kalau bisa dibilang kalau kata Abang itu mudah, kemudian harusnya aparat penegak hukum, kemudian mungkin pemerintah itu bisa dengan mudah menangkap siapa dalangnya. Ya. Tapi faktanya sampai hari ini Bang, belum ada informasi siapa sebenarnya yang jadi dalang, siapa yang harus jadi tersangka, dan lain sebagainya. Belum terungkap sampai hari ini, Bang. Kalau menurut Abang, ini kenapa? Apa yang ada nih sebenarnya di pagar laut sampai hari ini? Hampir terlupakan loh kasus ini, karena belum ada kemajuan kasusnya, masih segitu-segitu aja, pembongkaran udah. Makanya saya mengatakan tadi bahwa kasus ini bukan kasus biasa. Oke. Jadi merupakan hal yang kompleks kalau menurut saya. Di situ ada urusan bisnis, ada urusan keterkaitan para elit dan sebagainya. Sehingga kita tahulah penegakan hukum kita di negeri ini kan ya masih, ya walaupun presiden itu di awal sudah berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum yang sangat tegas, bahkan terhadap koruptor itu akan dikejar sampai ke gua manapun, Antartika gitu. Sampai ke Antartika akan dikejar habis-habisan. Nah, komitmen Pak Prabowo begitu. Ya memang sudah banyak dilakukan itu. Tapi terkait pagar laut ini, saya kira memang memerlukan keberanian seorang Prabowo Subianto lah, saya eksplisit begitu saja. Keberanian seorang presiden untuk menunjukkan komitmennya bahwa ini harus diusut sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat di dalamnya, mau itu kawan atau lawan, sikat. Kalau prinsipnya seperti yang Abang bilang tadi, milik utamakan rakyat kan. Ya. Jangan sampai nanti ada kompromi lagi di belakang kan, kemudian ada konspirasi. Nah, terkait pagar laut ya, saya ingin langsung saja. Menurut saya kegaduhan pagar laut ini juga tidak murni
tidak murni hanya karena kebijakan Pak Bahlil saja, tapi ada penumpang gelap juga menurut saya. Penumpang Kebijakan gelap, LPG apa pegawai? ya, LPG. LPG. Oke, LPG. Nah, penumpang gelap yang saya maksud adalah kegaduhan yang muncul sangat luar biasa ini sampai diatensi oleh Presiden. Nah, saya kira kebiasaan kita rakyat Indonesia ini kan cepat lupa gitu. Ya. Cepat lupa apa yang bahkan belum selesai. Bahkan belum selesai. Ya, saya sebut saja pagar laut misalnya kan. Ini saja analisis dan ini saya tidak mengatakan secara langsung bahwa itu terjadi, tapi berdasarkan pola. Tapi secara politik dan berdasarkan pola yang ada, saya lihat ada juga penumpang gelap di kegaduhan LPG 3 kg ini. Jangan-jangan ada pihak yang sengaja memblow up kasus ini kan? Ya. Jadi viral, jadi menghipnotis perhatian publik, sehingga perhatian publik itu fokusnya ke situ saja. Akhirnya ada isu sebelumnya yang ditimpa, gitu. Nah, ada isu sebelumnya yang ditimpa bahkan belum selesai. Bagaimana juga prosesnya kita tidak tahu. Kan kebiasaannya seperti itu. Pola-pola yang menimpa isu lama dengan membuat sesuatu yang baru. Makanya menurut saya kita jangan sampai fokus kita saat ini jangan sampai melupakan hal yang kemarin baru saja terjadi. Nah, makanya salah satu cara untuk tetap mengawal dan mendorong itu, ya harapan saya tetap pada media yang pertama kan. Media harus tetap fokus mengusut, bukan mengusut. Artinya mempublikasikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah netizen. Oke. Di sini seharusnya netizen berperan ya. Netizen itu jangan sampai terkecohkan dengan kasus LPG 3 kg ini saja gitu. Nah, jangan sampai pagar dibongkar, hilang, kasus ini juga hilang kan gitu kan. Iya. Jadi maksud saya di satu sisi begitu, tapi di sisi lain untuk pemerintah dan para penegak hukum misalnya jangan sampai yang diseriusi adalah hal yang viral, ya kan? Hal yang menjadi perbincangan publik, tapi yang lainnya ditinggalkan. Gitu. Ya. Harus diseriusi juga urusan kasus hukum, urusan pagar laut, urusan LPG, pokoknya semua permasalahan itu jangan sampai diprioritaskan karena viral saja. Gitu. Oke. Nah, lanjut nih Bang. Karena kita udah nyinggung pagar laut lagi ya. Sambil kita mengembalikan perhatian publik lah. Jangan sampai kemudian hilang fokus lah bisa dibilang dengan kasus-kasus LPG, kemudian kasus yang remeh-remeh lainnya kan. Karena ini jadi hal yang penting. Karena kita ketahui bahwa kasus pagar laut ini ternyata seperti Abang bilang itu bisa dibilang extraordinary lah. Ya, spesial lah ini. Karena melibatkan banyak hal dan mengungkap banyak peristiwa-peristiwa lain sampai menyangkut ke soal mafia tanah, korporasi, kemudian kasus-kasus agraria dan sebagainya. Nah, jadi publik tidak boleh lupa kan, begitulah kira-kira. Nah, kembali lagi Bang, kita bicara soal pemerintahan Pak Prabowo. Hari ini kan awal tahun 2025 saja, bulan Januari, itu rasanya sesak dengan isu-isu dan kontroversi-kontroversi yang bahkan tidak dilakukan oleh presiden, tetapi para menteri-menterinya. Gitu. Kira-kira nih Bang, kembali lagi nih kita bicara dengan kasus itu. Apakah kemudian masalah hari ini, karena banyak yang menduga berprasangka lah, masalah-masalah hari ini itu juga erat kaitannya dengan warisan pemerintahan sebelumnya. Kalau Abang melihatnya gimana? Ada pengaruhnya nggak kira-kira? Kalau menurut saya ada pengaruhnya. Oke. Karena pemerintahan Prabowo Gibran ini kan mengusung jargon keberlanjutan. Nah itu yang pertama, poin pertama itu. Jadi pengaruhnya yang pertama perlu kita lihat adalah dari keberlanjutan itu. Yang kedua,
tergambar dari isi kabinet itu siapa. Isi kabinet Prabowo Gibran ini kan sebagian itu diisi oleh orang-orang lama juga. Oke, ya. Orang-orang lama bisa juga titipan orang lama gitu. Ya dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip, ini masih dalam kerangka keberlanjutan. Namun Pak Prabowo itu akan objektif juga kalau menurut saya. Objektif dalam arti kalau harus melakukan reshuffle, tentu yang pertama adalah berdasarkan kinerja lah. Pasti berdasarkan kinerja. Mau orang baru atau orang lama, kalau kinerjanya buruk bahkan bikin gaduh, saya kira perlu dipertimbangkan juga. Iya. Nggak harus orang lama atau orang baru. Tapi kalau orang lama lebih bagus dan pro rakyat, programnya sangat menyentuh masyarakat dan sebagainya, saya kira tidak ada salahnya untuk dipertahankan. Namun itu faktor kinerja. Yang kedua, saya kira faktor politik. Faktor politik yang saya maksud adalah Pak Prabowo ini perlu anak buah atau pasukan yang benar-benar mau berdiri bersama Pak Prabowo secara politik, mendukung semua kebijakan, tidak bikin gaduh, ya kan, mengusung visi besar presiden dalam atau diterjemahkan dalam program-program itu. Jangan sampai mohon maaf kayak KKP kemarin, saya kira itu entah beliau nggak baca berita atau bagaimana itu. Saya kira agak melawan visi presiden. Gitu. Ya kan? Itu saya kira dalam kabinet kurang bagus. Bisa jadi itu jadi pertimbangan lah ya. Nah, contohnya seperti itu. Ini berkaitan dengan politik juga. Berarti ini menteri-menteri ini harus hati-hati nih yang bikin gaduh. Nah, yang menjadi persepsi masyarakat selama ini kan pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah, kan sampai ada yang mengatakan bahwa Prabowo ini dikendalikan oleh Jokowi lah. Ya kan? Selalu misalnya kita lihat di media itu terjadi pertemuan-pertemuan kan, baik di Kartanegara atau di Solo itu kan. Ya, saya kira dalam kerangka tadi itu keberlanjutan. Namun secara politik memang tidak salah juga masyarakat menganggap atau menduga bahwa Pak Prabowo ini dalam kendali Pak Jokowi gitu. Tidak salah juga secara persepsi ya. Namun saya kira saya melihat Pak Prabowo itu tidak dalam persepsi itu kalau menurut saya, karena kita lihat saja terkait pagar laut misalnya, kembali lagi terkait pagar laut itu kan, kalau kita usut lebih jauh secara kajian ya, maksud saya secara kajian, siapa sih di balik itu sebenarnya kan, di pemerintahan siapa sih itu dibangun ya. Itu pasti arahnya arahnya ada kaitannya ke sana gitu. Nah, tapi secara kebijakan, secara keberpihakan, justru Pak Prabowo tidak pada posisi netral atau bahkan berpihak ke sana. Langsung perintah cabut, bongkar gitu. Pak Prabowo langsung memposisikan diri di posisi rakyat. Nah, artinya persepsi tentang dikendalikan oleh Pak Jokowi itu saya kira sedikit terbantahkan, walaupun masih ada masalah lain. Nah, kemudian reshuffle itu nanti akan terjadi oleh faktor kinerja. Kemudian yang kedua tadi politik. Saya sambung, peta akan berubah ketika misalnya PDIP itu benar-benar jadi bergabung dalam kabinet. Iya. Ini menarik nih. Peta akan berubah kalau menurut saya. Nah, kalau bicara nyambung lagi ya, dari LPG sampai sini tuh lumayan juga. Sampai peta politik. Memang isunya Prabowo dan Megawati kan memang direncanakan akan bertemu. Meskipun katanya ada yang mengungkap sempat bertemu via daring, melalui telepon, dan
ada simbol politik anggrek dan minyak urut. Nah, seperti kita ketahui kan, yang abang bilang tadi, isi atau kabinet dari Prabowo itu sendiri masih banyak orang-orang pemerintahan lama yang dalam tanda kutip masih dikatakan orang-orangnya Presiden Jokowi. Nah, sehingga PDIP yang hari ini memang lagi kontra sekali dengan Jokowi, ketika dia masuk tentu saja akan ada terjadi perubahan peta politik kalau kata abang kan ya tadi. Nah, apakah kemudian nanti orang-orang lama ini yang akan rontok, maksudnya orang-orang pemerintahan lamanya yang akan dirontokkan ketika ini masuk? Iya, kalau kita lihat fenomena politik hari-hari ini, kalau kita lihat hubungan antara PDIP, pemerintahan, maksudnya Pak Prabowo, kemudian Jokowi, saya lihat kalau kita lihat memang ini masih tarik ulur, ulur. Mengapa sih Pak Prabowo sama Ibu Mega itu nggak ketemu saja gitu langsung gitu kan? Iya. Ini kan kayak menimbulkan kan sebenarnya. Kayak menimbulkan teka-teki dan sebagainya. Nah, tapi di balik itu, kalau saya melihat ada kesepakatan politik menurut saya yang belum ketemu, nah, itu kan? Kalau prediksi saya, nah, kalau kita lihat fenomena terakhir sikap PDIP dan sebagainya, memang mengkritik, ya kan? Memang masih mengkritik, tapi ada beberapa hal menurut saya itu kritikannya itu kan bahkan ada pernyataan politisi PDIP. Bahkan ketua DPR Mbak Puan itu kan banyak mendukung pemerintahan Prabowo Gibran kan. Nah, sebenarnya arahnya sudah ke sana. Nah, sebelum itu kan memang konflik besar. Kalau menurut saya konflik besar nih antara Jokowi dan PDIP. Ini kan terjadi sejak bahkan sebelum Pilpres kemarin. Sebelum Pilpres. Kemudian memuncak pada pemecatan Pak Jokowi itu kan. Yang kemudian disusul oleh ditersangkakan Hasto Kristianto. Saya kira itu rentetan peristiwa yang terkait gitu. Ada benang merahnya. Nah, terkait dengan kenapa sih Pak Prabowo tidak ketemu saja langsung dengan Ibu Megawati. Nah, menurut saya begitu. Ada kesepakatan politik mungkin yang belum ketemu gitu. Saya kira kalau cuma ketemuan minum kopi gitu kan, atau makan nasi goreng lah ya, atau bakso gitu kan, saya kira itu cuma formalitas. Sebenarnya sudah selesai di belakang. Kalau sudah ketemu, itu cuma simbol saja. Pertemuan itu. Tapi saya kira komunikasi itu pasti ada. Pasti ada terus komunikasi itu. Nah, menurut saya PDIP itu mengajukan syarat. Kalau memang harus masuk kabinet, pasti ada syaratnya. Menurut saya syaratnya adalah karena eskalasi konflik PDIP sama Jokowi ini sangat luar biasa. Pak Prabowo dihadapkan pada pilihan tentang PDIP masuk atau Jokowi masih berpengaruh gitu. Artinya PDIP ini akan masuk ketika pengaruh atau kekuatan Jokowi itu bukan ditiadakan ya, tapi dikurangi lah gitu kan. Ya, pasti ada permintaan itu. Berarti posisinya Presiden hari ini bisa dikatakan masih sangat-sangat dilema ya untuk menentukan itu. Ya, secara politik kalau saya lihat memang seperti itu, karena peran Pak Jokowi dalam memenangkan Pak Prabowo itu kan besar sekali. Ya kan? Namun kalau bicara masa depan, secara politik Prabowo itu memilih merangkul PDIP atau mempertahankan pengaruh Jokowi, saya kira secara kedepannya Prabowo akan realistis dalam arti Pak Prabowo ini kan orangnya tidak mau ada gaduh-gaduh, tidak mau ada kontroversi dan sebagainya, apalagi kritik yang sampai eskalasinya tinggi sekali gitu.
Nah, beliau ini secara psikologi politik lebih pada merangkul, ya kan? Hmm. Kalau bisa diajak kerjasama, Kerjasama. gitu. Nah, PDIP ini kan kekuatan politik yang cukup besar. Ya. Kalau di parlemen itu kan nomor 1 gitu kan. Berarti secara realistis kalau menurut Abang Secara realistis, pilihannya secara antara politik, PDIP ya. dengan pengaruh Jokowi, Kalau untuk masa depan ya akan pilih PDIP. partai ya. Kalau dihadapkan pada dua pilihan ya. Ya. Nah, tapi nggak tahu kalau misalnya ada wilayah kompromi misalnya. Ya. Nah, itu urusan Ya bisa saja Pak kan. Prabowo dengan Ibu Mega Ha-ha. sama Pak Jokowi. Bisa saja mungkin misalnya dengan posisi Pak Prabowo hari ini bisa ternyata mendamaikan itu. Ada nggak kemungkinan Pak Prabowo bisa mendamaikan antara kubu mantan presiden Jokowi dengan PDIP? Kira-kira bisa nggak kalau menurut Abang itu? Kalau melihat eskalasi sekarang ini agak susah. Agak susah. Agak susah. Oke. Nggak tahu nanti kalau musim hujan ini mungkin sudah agak mau berakhir, mungkin saja sudah mulai adem dan bisa dipertemukan gitu. Oke. Kita menunggu ya, bisa ada nggak kemungkinan mereka bertiga bisa duduk bersama gitu. Itu akan jadi berita luar biasa kan. Iya. Ya sebagai rakyat kan tentu kita berharapkan sesuatu yang memang berjalan damai, kemudian target-target apa yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo bisa tercapai. Jangan sampai pengaruh-pengaruh semacam ini kan menghambat kinerja presiden gitu loh. Apalagi hari ini kan kita bisa melihat presiden sampai melakukan tindakan efisiensi anggaran yang begitu besar ya, kalau bisa dikira sampai ratusan triliun lah, dan itu angka yang sangat-sangat besar. Nah, banyak juga yang menghubungkan hal ini terkait dengan kembali lagi warisan pemerintahan sebelumnya, sehingga mau tidak mau akhirnya Presiden Prabowo melakukan penghematan yang begitu besar yang berpengaruh kepada banyak hal gitu loh. Kalau menurut Abang gimana tuh? Iya, secara objektif memang kita harus akui bahwa APBN yang sekarang ini kan warisan sebelumnya. Oke. Yang kita tahu secara ini defisitnya cukup besar, 500 triliun lebih. Dan itu sangat luar biasa. Makanya efisiensi itu saya kira harus dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto sebagai presiden, karena itu mau tidak mau. Cuma kan memang yang banyak menimbulkan kritik hari-hari ini kan soal prioritas, gitu kan? Kenapa sih harus makan bergizi gratis, gitu kan? Kenapa sih kementerian atau lembaga di bidang pertahanan dan keamanan itu tidak diefisiensi? Tetap itu kan saya kira kritik itu wajar karena berkaitan dengan prioritas presiden, gitu kan. Yang pertama terkait makan bergizi gratis misalnya, itu kan komitmen kampanye, program utama, bahkan program utama seorang presiden, dan itu secara komitmen harus dilaksanakan oleh presiden walaupun anggarannya tidak sesuai sebagaimana harapan, gitu kan. Nah, itu kan terkait dengan kondisi kekinian soal APBN, soal anggaran dan sebagainya. Nah, banyak juga kritik kenapa malah pendidikan itu tidak dijadikan prioritas utama, gitu kan. Nah, ini kan kalau menurut saya berkaitan dengan perspektif kepemimpinan saja. Perspektif kepemimpinan seorang Presiden Prabowo Subianto yang kita harus pahami punya latar belakang militer. Sehingga dalam alam pikiran beliau itu hal utama yang menunjang kemajuan bangsa, yang bahkan menunjang keselamatan bangsa, yaitu pertahanan dan keamanan. Pertahanan ini kan berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan swasembada dan lain-lain. Jadi itu soal perspektif kepemimpinan saja. Nah,
soal prioritas atau tidak prioritas itu tergantung kita melihatnya. Nah, itu kan mereka menjalankan program itu kan sesuai visi misi dan itulah yang dijual saat kampanye. Kalau ada misalnya pendukung malah mengkritisi program itulah yang kita kenapa memilih dia kan. Ya oke, mau nggak mau memang karena ada prioritas yang diutamakan, Ya. tapi mungkin agak berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Ya bisa saja misalnya Pak Prabowo itu membaca kalau dia makannya bergizi, ya kan, pertumbuhannya bagus, kualitas SDM-nya memadai, maka secara otomatis dia belajar lebih mudah gitu kan, Ya. otaknya lebih encer. Ya, sektor lain bisa lah sektor nanti. lain-lain bisa lah nanti. Tapi kan itu masalah ya diskusi lain lah gitu. Oke. Diskusi lagi gitu. Oke Bang, ini nih bisa jadi di pertanyaan terakhir karena sudah lumayan ya. Kita diskusi, nanti kita mungkin sambung lagi diskusi-diskusi lain dengan isu-isu yang lain juga. Baik. Terakhir nih Bang, kita kan bicara soal kebijakan 100 hari Prabowo lah. Iya. Ada efisiensi anggaran, kemudian soal kasus-kasus atau isu-isu yang lain. Kira-kira nih kalau Abang sebagai pengamat politik, secara sisi politik, apa kemudian yang akan menjadi tantangan terbesar Presiden Prabowo dalam upaya menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan strategisnya di masa depan ya, karena kan masih banyak waktu nih untuk menerapkan. Sekarang saja baru 100 hari aja kegaduhan sudah banyak dan itu menyita perhatian publik, menyita waktu Presiden juga gitu. Selain itu, apa kemudian yang menjadi tantangan terbesar ke depannya? Secara politik ya, tantangan pertama itu menurut saya menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden yang merdeka. Presiden yang dipilih oleh rakyat, tidak dalam kendali siapapun. Atau tidak dalam pengaruh siapapun. Nah, sejauh ini kan persepsi masyarakat itu masih Pak Prabowo ini di bawah kendali kekuatan politik lain gitu kan. Itu harus dijelaskan kepada rakyat melalui kebijakan-kebijakan tadi, dan Pak Prabowo sudah melakukan itu kalau menurut saya. Yang kedua, tantangan terbesarnya adalah soal anggaran. Dengan anggaran yang terbatas saat ini, kemudian kementerian yang cukup gemuk, ya kan, banyak sekali, wamen pun banyak sekali. Nah, itu perlu direnungkan kembali oleh Pak Prabowo, bagaimana menyesuaikan anggaran dengan struktur kabinet, kemudian terkait dengan program, kemudian terkait dengan kesejahteraan rakyat. Jadi itu harus dipikirkan sematang-matang mungkin oleh seorang presiden Pak Prabowo, supaya antara anggaran, kemudian kabinet, program sampai kepada rakyat itu memang berjalan sesuai dengan harapan. Jadi asta cita yang digaung-gaungkan itu bisa tercapai. Jadi seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah masalah penegakan hukum. Nah, ini masalah penegakan hukum ini kan sejauh ini banyak persepsi juga mengatakan bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih banyak tebang pilihnya, masih banyak by order, itu kan. Bahkan tantangan juga bagi KPK saat ini, dianggap juga ini sebagai KPK bentukannya Jokowi juga. Itu isu yang berkembang. Nah, karena berkaitan dengan isu kemarin itu ditersangkakannya Hasto dan sebagainya. Nah, masalah penegakan hukum ini penting juga, harus ditunjukkan oleh presiden, harus punya komitmen memang untuk tidak tebang pilih. Ya, berkaitan juga ke pagar laut itu nanti, kalau memang komitmen untuk menegakkan hukum secara sempurna, ya sikat aja siapa yang terlibat, mau dia rakyat biasa, mau dia seorang pejabat,
pegawai korporasi sikat, gitu. Jangan tebang pilih gitu. Kemudian di kejaksaan misalnya kemarin kan banyak sekali tuh diungkap hakim itu justru banyak main gitu kan, Ya, ya, ya. sampai punya kekayaan 1 triliun, Ya, ya. ya kan? Itu kan gambaran penegakan hukum kita. Artinya kita bisa paham lah di balik itu apa yang dilakukan, ya kan? Ya, ya, ya. Berarti ada jual beli kasus dan sebagainya. Iya. Itu di penegakan. Itu udah sering hukum. diungkapkan juga oleh Hmm. banyak pakar, termasuk soal mantan Menko Polhukam Mahfud MD kan banyak mengkritis soal itu. Iya. Kemudian ya tantangan berikutnya adalah masalah ekonomi. Rakyat di bawah ini kan masih susah. Ya minimal yang pertama dilakukan adalah pemerintah jangan sampai bikin gaduh lah, gitu. Jangan tambah pusing masyarakat yang Kasus lebih LPG, susah gitu. LPG ini jangan ada lagi lah ya. Masalah ekonomi itu betul-betul sangat diperhatikan lah oleh. Tapi mungkin mulai bulan ini saya dengar akan ada cair bantuan-bantuan sosial kayak PKH gitu. Oh, PKH. Kayak bantuan langsung lainnya gitu. Dan ini mungkin bisa jadi ya pemadam sementara kebakaran. Oh, kayak bansos pemadam. Tapi ya perlu jadi perhatian juga masalah ekonomi ini, masalah pertumbuhan ekonomi gitu Ya, kan. apalagi targetnya gede kan? Targetnya 8% ya. Ya. Nah, itu sangat luar biasa itu. Dengan anggaran yang Iya. efisiensi di mana-mana itu bisa nggak mencapai target itu. Tapi kalau sisi lain kita melihat efisiensi anggaran ini kan ya meminimalisir korupsi, ya kan, permainan dan sebagainya, itu ya banyak sisi lah yang perlu kita lihat bersama gitu. Tapi yang pasti dengan anggaran terbatas, saya kira semoga bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Oke, terima kasih Abang. Jadi itu kawan-kawan Gemapos perbincangan kita terkait dengan mulanya memang kasus LPG yang hari ini belakangan ini menjadi isu yang sangat-sangat viral dan membuka banyak hal terkait dengan kebijakan, pemerintahan, kondisi politik dan lain sebagainya. Maka dari itu tentu sebagai masyarakat kita berharap yang terbaik akan dilakukan oleh pemerintah sehingga kasus-kasus kericuhan-kericuhan yang akhirnya nanti mungkin mengorbankan rakyat kecil tidak terjadi lagi. Karena tentu saja target-target pemerintah harus bisa dicapai demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton Gemapos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.